tentang fungsi. Dalam ilmu ekonomi, fungsi ini kaitannya dengan kemarin sudah saya singgung sebentar, kayak ada fungsi linier. Fungsi ini penting dalam ilmu ekonomi karena kaitannya nanti dengan fenomena yang ada kayak kemarin. Contohnya, kalau di ekonomi pertanian sudah sampai ini belum? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, itu sudah apa belum? Udah Pak, Sudah faktor-faktor. ya? Nah itu. Sudah. Nah itu ya, kalau di ekonomi mikro terkait fenomena atau teori yang ada itu bisa kita jadikan bentuk fungsi. Jadi fungsi dari permintaan, dari permintaan itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Fungsinya adalah dia misalkan harga barang itu sendiri, bisa harga barang lain. Kemudian apalagi kira-kira selera, jumlah penduduk. Nah, itu adalah variabel-variabel yang mempengaruhi dari permintaan. Itu adalah artinya suatu fungsi, ada persamaan. Jadi dia persamaannya sama dengan. Kalau yang pertidaksamaan, nah itu tadi bisa kurang dari, bisa lebih dari. Itu secara umum. Kemudian pada pertemuan ini nanti akan kita diskusi bersama mengenai pengertian dan unsur-unsur fungsi apa, jenis-jenis fungsi apa, penggambaran fungsi linier, non-linier, nanti ada penggal, simetri, perpanjangan, asimtot, faktorisasi, dan seterusnya. Ini adalah dasar cara menghitung, bagaimana kita membuat kurva, bagaimana kita membuat tabel, bentuknya seperti apa. Nah, itu sebagai dasar nanti teman-teman memotret suatu fenomena di teori-teori selanjutnya. Ada teori mikro, makro, ekonomi pertanian, ekonomi perdagangan, dan seterusnya. Jadi teman-teman harus paham dulu, yang pertama fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis. Jadi dia fungsi itu hubungan matematika seperti ini, matematis, yang menyatakan hubungan ketergantungan, hubungan fungsional, fungsi, hubungan ketergantungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Ini contohnya fungsi salah satu nih, contoh fungsi. Ini termasuk fungsi apa? Linier. Nah, lanjut. Ini kemarin sudah saya bahas mana yang konstanta, mana yang koefisien, mana variabel. Masih ingat kan ya? Kalau masih, kalau ada yang tanyakan, tanyakan saja. Nah, ini adalah Masih, Pak. Nah, siap. Ini adalah bentuk fungsi. Unsur-unsur dalam fungsi itu ada ini. Ini adalah fungsi. Y sama dengan A plus BX. Kalau fungsinya dia seperti ini, berarti dia persamaan. Ada bentuk fungsi yang tadi contohnya salah satunya adalah ketidaksamaan. Jadi fungsi ruas kiri dan ruas kanannya itu ada ketidaksamaan. Jadi dia, kursor saya kelihatan ya. Ini misalkan nih, Y kurang dari A plus BX. Itu namanya ketidaksamaan. Kalau dalam fungsi ini, ya adalah nama fungsi persamaan. Sehingga bisa dikatakan ini suatu model, bisa disebut persamaan. Nah, bisa juga disebut ini adalah fungsi. Intinya fungsi ya ini. Fungsi adalah suatu bentuk matematis. Ini bentuk matematika. Y sama dengan A plus BX. Dan ini punya arti makna yang mana ketergantungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Masih ingat kemarin kalau variabel dependen dia yang sebagai apa? Yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi? Mempengaruhi. Yang apa? Mempengaruhi? Yang mempengaruhi, Pak. Kalau yang Y ini mempengaruhi atau dipengaruhi? Mempengaruhi. 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 Y ini adalah dependen. Arti dependen dia adalah terikat. Independen kan tidak terikat. Iya, Bapak. Ya, kalau istilahnya terikat, berarti dia ada yang mempengaruhi. Ada yang mengikat. Ada yang mempengaruhi. Jadi dia istilahnya Y adalah dipengaruhi. Dia ini sebagai yang dipengaruhi. Ini contohnya permintaan.
permintaan dipengaruhi oleh harga misalkan. Itu ya. Jangan lupa. Y-nya ini posisi yang sebelah ruas kiri ini adalah sebagai dependent. Ini adalah X-nya adalah independent. Ini dasar. Paham ya sampai sini ya? Paham Pak, insya Allah. Paham, Pak. Ini ada banyak. Kenapa dia dikatakan independen? Karena dia tidak dipengaruhi. Tapi dia mempengaruhi. Jadi dia berdiri sendiri, kayak partai independen gitu ya, kan dia nggak punya kolusi atau nggak punya apa, dia berdiri sendiri, nggak takut intervensi, nggak takut apa, kayak misalkan partai gitu ya. Itu nama ada partai independen. Jadi dia ya nggak ada yang mempengaruhi, tapi justru dia yang mempengaruhi. Itu namanya independen. Y ini adalah dependen. Jadi Y ini dipengaruhi oleh X. X mempengaruhi Y dipengaruhi oleh X. Tapi Y ini dia tidak mempengaruhi X. Justru malah dia yang dipengaruhi. Karena dia terikat. Dia dikatakan tidak terikat X-nya ini karena dia tidak ada yang mempengaruhi. Misalkan nanti ada C, X2, X3, dan seterusnya. Suara perbaikan di gedung GKP 1 ini. Semoga nggak mengganggu suara saya. Ini kalau yang B ini suara, yang B ini apa namanya? Koefisien, Pak. Koefisien ya. Kalau A ini Konstanta. jadi disimpulkan apa? Konstanta yaitu apa? Bilang Yaitu dia parameter Bilangan yang yang berdiri sendiri. Konstanta itu parameter yang dia berdiri sendiri. Yang koefisien itu selalu menempel Terikat sama variabel. Dia selalu menempel dengan variabel ini dx. Kalau dia konstanta, dia berdiri sendiri seperti ini. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Yang Y ini Paham, Pak. Paham, Pak. yang Y ini adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, B ini adalah koefisien, A adalah konstanta. Ini contoh fungsi. Ada sebuah fungsi secara umumnya ini. Notasi tulisannya Y sama dengan fungsi X. Y merupakan fungsi X. Kemudian contoh konkretnya, dia seperti ini contohnya tadi. Y sama dengan 5 plus 0,8 X. Ini 5-nya adalah konstanta, 0,8 adalah koefisien. X adalah variabel apa? Independen apa dependen? Independen. Ya. X adalah Independen. Y-nya dependen. Atau bisa pula ditulis seperti ini. Fungsi X, fungsi X sama dengan 5 plus 0,8 X. Itu. Bisa ditulis seperti itu. Artinya, ketika X-nya 0, 0 kali 0,8 artinya kan 0. Nah, ini misalkan X adalah harga, Y-nya adalah permintaan misalkan. X-nya 0, sehingga dia 0,8 dikali 0 adalah 0 hasilnya. Sehingga permintaannya dalam suatu desa itu misalkan 5 ton. Misalkan. Ya berarti 5 ton. Mau harganya berapapun, mau mahal, mau murah, mau sedang saja, B aja. Ya ini permintaan beras itu 5 ton. Namun ketika ada unsur faktor lain yang mempengaruhi harga lain, mempengaruhi Y, ini 0,8, artinya ketika X
naik, harga itu naik 1.000 naik 1.000 per kilo, maka akan mempengaruhi permintaan sebesar 0,8 ton misalkan ini satuannya, atau persen. Ketika harga itu naik 1%, maka akan berdampak pada penawaran meningkat sebesar 0,8%, misalkan itu. Misalnya, gitu ya. Kalau ini seperti ini ada unsur plusnya, ini artinya apa? Tambah. Kemarin sudah searah, berlawanan. Searah, Pak. Searah ya. Sear, Bapak. Kalau saya contohkan permintaan tadi benar atau tidak? Ketika harga naik, permintaan naik. Salah atau benar? Salah, Pak. Salah. Salah, Pak. Seharusnya turun. Nah, Turun. Permintaan turun. artinya paham teman-teman sudah sip. Perlawanan. Ini kalau plus ini kaitannya dengan penawaran. Ketika harga naik, orang produsen berbondong-bondong akan menawarkan produknya karena mumpung mahal nih, saya jual yang banyak biar untungnya banyak. Ini kaitannya dengan penawaran. Kalau permintaan harusnya ini minus. Ketika harga naik, maka akan menurunkan permintaan. Paham? Ya, paham. Berarti plus artinya searah, minus artinya berlawanan. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham, Pak. Jadi, pokoknya jangan sampai terbalik mana dependen, mana independen kalau dalam fungsi seperti ini. Siap, siap. Ya. Kemudian kita sampai jam berapa? Ya jam 11 lah nanti. 20 menit lagi. Biar bisa sholat Jumat on time. Ini fungsi, nanti ada fungsi aljabar, fungsi non aljabar, ada transenden. Kemudian ada fungsi irasional, ada fungsi rasional. Bedanya ini apa kira-kira? Nah, nanti kita fokusnya bukan yang kayak bilangan irasional yang tadi itu. Kalau ada fungsi irasional berarti fungsinya ini ya tidak rasional. Kemudian kayak tadi yang saya contohkan di sesi sebelumnya tadi. Nanti kita fokusnya pada fungsi rasional saja. Nanti terkait fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik sama fungsi B kuadrat. Ini ya. Nanti ada juga di sini fungsi pangkat berapa. Ini fungsi, kemudian di non aljabar nanti ada eksponensial, logaritmik. Nah, ada logaritma tadi. Ini masih masuk ke, kalau yang awal tadi teman-teman harus paham bagaimana cara menghitung akar, logaritma, bilangan, dasarnya pecahan, pengkalian, pembagian. Kalau yang ini nanti sudah langsung praktek ke fungsinya, bagaimana fungsi itu, cara menghitung fungsinya dan seterusnya. Kemudian kita kaitkan nanti dengan bidang-bidang ekonomi dan bisnis. Sampai sini ya. Kalau sudah saya contohkan tadi, kalau misalkan untuk linear nanti kaitannya dengan garis lurus. Kalau fungsi non linear nanti melengkung-melengkung. Nah, kalau yang fungsi linear nanti kaitannya misalkan saya contohkan perusahaan di pabrik atau apa ya. Karena semakin banyak inputnya ditambahkan, maka produksinya juga akan semakin meningkat. Seperti itu. Kalau di dunia pertanian atau di bidang lain yang dengan kurva melengkung-melengkung itu, fungsi-fungsi yang melengkung, yang non-linear, artinya kan itu tadi ketika ditambahkan input pupuknya itu semakin naik awal mulanya. Tapi lama-kelamaan akan turun karena punya kapasitas lahan itu nggak bisa menampung banyak pupuk misalkan. Nah, seperti itu contohnya. Nanti kaitannya langsung dengan fungsinya itu. Ada fungsi, ada bagaimana kita membuat kurvanya itu di sini. Yang pertama ada fungsi polinom, ini fungsi polinom. Fungsi polinom itu fungsi yang mengandung banyak suku polinomnya dalam variabel bebas. Banyak sukunya dalam variabel bebas. Nih. Itu ya. Kemudian pangkat yang tertinggi itu mencerminkan derajat polinomnya.
Jadi nanti ini misalkan pangkat 10, ya itu mencerminkan fungsi polinom pangkat tertingginya itu. Ya intinya dia banyak suku. A, X1, X2, X3, dan terus pangkat naik terus. Kemudian fungsi linear. Fungsi linear seperti ini. Dia berpangkat 1. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini Punya saya keluar masuk terus, Pak. keluar masuk. Bapak suaranya putus-putus. Oh, Keluar masuk terus, Pak, punya saya. Putus, Pak. Sinyalnya jelek dia, Pak. iya. Kalau di saya lancar harusnya, sinyalnya kan pakai LAN. Alhamdulillah lancar, Pak. Biar, Kita Pak. nanti Saya pakai IndiHome, Pak, lancar. ya Saya gimana? juga, Pak. Tapi gak lancar. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Ya kondisinya seperti itu, tidak apa-apa. Itu ya, saya lanjutkan. Ini ada fungsi linear. Intinya fungsi linear seperti ini. Dia pangkatnya ya pangkat 1 saja. Berderajat 1. Kalau polinom bisa nanti A2, X pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya sampai pangkat 10, 11, 12, dan seterusnya. Kalau yang yang fungsi linear dia pangkatnya 1 ya, kayak tadi itu. Contohnya penawaran. Y sama dengan A0 plus A1 X. Atau permintaan. Apa gitu ya. Atau konsumsi. Dipengaruhi oleh pendapatan. Y-nya konsumsi, X-nya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar konsumsi. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ada fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat berarti dia variabel tertingginya adalah berpangkat 2. Ini fungsi kuadrat. Jadi dia pangkatnya pangkat 2. Kalau fungsi berderajat n, ya sudah berarti nanti pangkat tertingginya adalah pangkat n-nya itu. Ya, mirip-mirip dengan polinom. Kemudian fungsi pangkat, ada fungsi bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata bukan nol. X pangkat n. Kemudian fungsi eksponensial, ini fungsi yang merupakan pangkat dari konstanta bukan nol. Jadi konstantanya ini berpangkat eksponensial. Ada lagi contoh logaritmik. Ini kayak pakai log, pakai fungsi log dia. Y sama dengan n log x. Ini kaitannya dengan fungsi ada namanya Cobb-Douglas. Nanti dapat mengajar di mata kuliah selanjutnya. Cobb-Douglas nanti itu berkaitan dengan log kayak gini. Y sama dengan n log x dan seterusnya. Ada itu nanti menghitung terkait fungsi produksi pertanian. Pupuk mempengaruhi produksi, ada apa saja faktornya, misal pupuk, tenaga kerja, kemudian pestisida, benih, lahan, dan seterusnya. Itu nanti fungsinya adalah pakai fungsi seperti ini. Itu contohnya. Kemudian ada fungsi trigonometri dan fungsi hiperbola. Ini jarang dipakai di dunia pertanian dan ekonomi lainnya. Ada sin X. Ini hanya penggolongan saja, tapi nanti fokus kita pada fungsi linear dan fungsi non linear karena kaitannya dengan bisnis dan ekonomi. Sampai situ itu penggolongannya saja. Nanti setelah ini kita bahas bagaimana cara membuat kurvanya dari fungsi itu, bagaimana sih dibuat kurvanya. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis fungsi. Ini masih lanjut, ada fungsi eksplisit dan sama fungsi implisit. Secara umum ada fungsinya ini, ada fungsi linear, kuadrat, kubik, dan seterusnya. Yang fungsi eksplisit, dia itu dependent atau independen dan dependennya itu dia berbeda ruas. Ada yang di ruas kiri dan di ruas kanan. Itu namanya fungsi secara eksplisit. Kalau fungsi implisit, dia keduanya berada di satu ruas. Kiri-kiri semua, kanan-kanan semua. Bisa dipahami ya?
Ini pengulangan saja, ini sebenarnya SMA sudah bisa dipahami. Bisa, Pak. Ya, ingat-ingat, pokoknya eksplisit, ruas kiri dan ruas kanannya terisi. Intinya dependen maupun independennya itu berbeda ruas. Dia independen ruas kiri, dependen ruas kiri, independennya ruas kanan. Kalau secara implisit, keduanya masuk di satu ruas yang sama. Ini cara penulisan fungsi saja. Ya. Jadi dia masuk di sebelah kiri semua atau di kanan semua, nolnya yang sebelah kiri. Itu secara implisit. Nah, yang jadi permasalahan, bentuk eksplisit senantiasa dapat diimplisitkan. Jadi ini coba A plus A1X, ini saya pindah ke ruas kiri, ini bisa, berarti Y min A0 min A1X sama dengan 0. Gitu ya. Atau ini saya pindah ke ruas kanan. A0 plus A1X plus Y. Ini sama dengan 0. Ini semua bentuk eksplisit bisa kita rubah ke dalam bentuk implisit. Tapi tidak semua implisit kita rubah ke eksplisit bisa, nggak semua. Jadi ada yang nggak bisa. Misalkan ini. Contohnya, ini kalau mau kita rubah ke, ini yang implisit, mau kita rubah ke eksplisit, ini nggak bisa. Seperti itu. Itu ya, jadi ini sebenarnya ya penulisan fungsinya saja. Tapi, tidak semua implisit kita rubah ke eksplisit bisa, nggak semua. Jadi ada yang nggak bisa. Kalau implisit kita rubah ke eksplisit. Ada yang bisa, ada yang nggak. Kalau yang eksplisit kita rubah ke implisit, sudah pasti bisa. Itu ya. Ini jenis-jenis fungsi. Ada fungsi linear seperti ini. Sinyal saya masih lancar kan ya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Sinyal saya nggak lancar. Saya aja yang nggak lancar, Pak. Pak, nanti kalau ada waktu lihat di YouTube nanti posisi mana yang ini akan saya share nanti di YouTube. Kemudian jenis-jenis fungsi ini contohnya kurvanya nih, penggambaran kurvanya dari fungsi itu seperti ini. Untuk fungsi linear dia itu ya garis lurus. Itu penggambaran fungsi linearnya seperti ini. Jadi dia garis lurus. Kalau kuadratik dia punya pangkat 2 sehingga dia akan melengkung seperti ini. Ya, dia yang linear, jadi dia ini contohnya kalau di kasus perusahaan itu tadi, ketika kita mau menambahkan bahan baku kita tambahkan semakin ke kanan, ini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya 5. Dari 1 ke 5 kan menambahkan input, juga akan menambahkan outputnya. Jadi dia misalkan produksi pupuk Ponska misalkan, bahan bakunya semakin ditambahkan maka pupuknya semakin meningkat. Atau semen, pabrik semen mau menambahkan bahan bakunya maka semennya juga semakin banyak. Ini adalah fungsi linear. Nah, penetapan ini tergantung fenomena-fenomena yang nanti. Kalau fungsi kuadratik, ini mula-mulanya kita tambahkan bahan baku akan naik produksinya. Ini kan semakin ke atas ini kan semakin naik produksi. Semakin ke kanan semakin banyak input yang kita tambahkan. Semakin banyak kita tambahkan input, produksinya akan semakin naik. Tapi pada posisi ini akan semakin menurun. Ini fungsi kuadratik namanya. Melengkung. Bisa melengkung seperti ini atau dari atas ke bawah seperti ini. Ini jenis-jenis fungsi. Di sini bisa dipahami ya. Nanti setelah ini kita praktek cara membuat fungsi, cara membuat gambar ini dari bentuk fungsi ini. Di SMA dulu sudah pernah kan harusnya? Pernah, Pak, tapi lupa. Lupa ya, nanti kita ada 5 menit lagi. Kalau nggak cukup saya lanjutkan minggu depan, tenang aja.
Nah, kemudian ada jenis fungsi kubik. Kubik itu pangkat 3. Jadi lengkungannya ada lengkungan 2 kali. Kalau yang kuadrat berarti kan dia melengkung sekali. Set. Apalagi dia seperti itu. Atau kubik, dia bisa melengkungnya seperti ini. Set, kemudian melengkung lagi. Ini kubik. Bujur sangkar hiperbolik, dia seperti ini. Ini bisa dalam fungsi apa namanya, saya lupa. Ada budget lain, ada nanti ada ekonomi mikro, ada isokos, isokuan. Itu adalah budget di mana kita titik memperoleh apa namanya, dua pilihan, mana kepuasan konsumen, lebih antara dua pilihan barang, lebih memilih yang mana. Nanti ada. Nah, itu kaitannya, maksud saya, kaitannya dengan jenis-jenis fungsi. Fungsi itu macam-macam bentuknya, ada seperti ini. Dan penggunaannya pun berbeda-beda. Kayak gini bisa nanti di suatu kondisi perusahaan atau apa. Kemudian ini fungsi di pertanian. Kemudian ini fungsi di kepuasan konsumen. Bagaimana mengkonsumsi barang satu, misalkan pakaian dengan makanan. Misalkan kombinasinya di mana? Pakaian 5 unit, X-nya makanan dia misalkan 2 piring misalnya. Kemudian kalau mau menurunkan pakaian, nggak usah beli pakaian banyak-banyak, nggak usah beli 5 misalkan, beli 1 saja. Sehingga dia punya sisa uangnya itu untuk dibelikan makan lebih banyak. Dia bisa makan 10 piring, yang semula makan 3 piring, jadi 10 piring, karena dia harus mengorbankan nggak beli pakaian lebih banyak. Nah, itu. Ini kaitannya dengan fenomena seperti itu. Ini adalah seperti isokuan. Itu di mana kepuasan seseorang itu di antara sini. Nanti di sini ada garis lurus seperti ini. Ini adalah isokos. Itu batas uang yang seseorang itu. Nah, itu. Ini contoh-contoh konkretnya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Jadi teman-teman harus paham dulu bagaimana membuat kurva ini dan seterusnya. Terkait cara teorinya nanti di mata kuliah lebih lanjut. Ini ada persamaan eksponensial. Jadi dia kenaikannya konstantannya dia naik terus seperti ini, eksponensial. Kalau logaritma dia seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menggambarkannya? Ini contohnya. Coba gambarkan ini. Kita bisa mengumpamakan beberapa anggap kita 0, kita anggap 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi gini, tuliskan aja dulu. Atau nanti saya sebentar. 5 menit lagi. Ya, ini adalah persamaan fungsi linier misalkan. Fungsi linier ya. Y-nya Y sama dengan 3 plus 2X. Kita misalkan X-nya adalah 0. Ketika X 0, 0 kali 2 berapa? 0 kan ya? Cek. Masih dengar Iya, suara saya? Masih. Ya. Kita umpamakan 0, X-nya 0. X-nya 0 kali 2, 0. Berarti artinya Y-nya sama dengan 3. Kita lanjutkan lagi. Ketika X-nya 1, X 1, 2 kali 1, 2. 2. Tambah 3, 5. Nah, ini Y-nya berarti 5. Lanjut, kita sampai bisa terus panjang lebar. Atau beberapa kita ambil sampelnya seperti ini, 2. X-nya 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. 3 kali 2, 6. 6 tambah 3, 9. Dan seterusnya. Gitu ya. 4. X-nya 4. 4 tambah 2, 8. 8 tambah 3, 11. Sehingga bisa kita gambarkan
langsung kurvanya. Ada sumbu jalur gambar. Ada sumbu X dan Y misalkan. Ini adalah Y. Ini adalah X. Ya, seperti ini ya. Kemudian ini X-nya 0. Ini 1, 2, 3, 4 misalkan. Ya anggap saja ini kurvanya bagus lah ya, ini coret-coret seperti ini. Kemudian ini ada dari 0 dan seterusnya ke atas. Jadi ketika X-nya 1, ketika ketika X-nya 0, Y-nya berarti 3. 3 misalkan di sini 3. Berarti titiknya di sini. Ya. Ketika X-nya 1, Y-nya 5. Ketika X-nya 1, Y-nya 5 itu kira-kira di sini. Kira-kira saja. Sehingga kita bisa buat titik-titik di sini. Titik-titik di sini. X-nya 1, Y-nya 5, sehingga titiknya di sini. Kita pasang titik dulu. Kemudian X-nya 2, Y-nya 7. 7 anggapnya di sini. 7. Kita buat titik-titik 2 di sini. Nah, berarti ketemunya X dan Y itu di sini, titik sini. Kemudian X-nya 3, ini 9. Y-nya 9. Nah, sehingga bisa kita tarik garis lurus dari titik-titik itu. Nah, ini adalah kurva. Ini fungsi, bisa kita gambarkan fungsi itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Aman ya? Mudah kok. Aman, Pak. Nah, fungsi linier, maka nanti ini juga semakin akan naik. X-nya 5, misalkan. 5 dikali 2, 10, 10 tambah 3, 13. Ini juga akan naik terus. Ketika ini 6, ini juga akan naik lagi. Naik lagi. Ini akan naik lagi. Artinya, kurva itu akan bergerak dari sisi kiri ke kanan atas. Ini lurus, garis lurus, naik terus. Nah, itu ya, paham ya? Kenapa ini naik dari sisi kiri ke atas? Karena dia bersifat searah, positif. Ketika satunya naik, maka satunya akan naik. Ketika satunya akan turun, satunya akan turun. Dia garis lurus. Bisa dipahami? Bisa, Ya? Pak. Nah, Bisa, Pak. kalau ini tandanya negatif, berarti dia bergeraknya dari arah sebentar. Dia dari sini. Lawan dari yang positif itu tadi dari kiri ke kanan atas. Kalau yang ini dari kiri atas ke bawah kanan. Gitu. Ini yang kalau negatif. Kenapa? Nah ini. Kalau negatif misalkan nih. X-nya 0. 0 dikali 2 sama dengan 0. 3 min 0 ya 3 tetap 3. Dan ketika X-nya 1, 1 kali 2 dikurangi 1. 3 kurangi 2, 1. Berarti nanti dari titik 2 akan turun. Kok garisnya jelek banget ya. Sebentar saya buat baru lagi aja. Ini dari 3, titik 3. Kemudian ini berapa tadi? Ketika Y-nya ketika X-nya 1, Y-nya berapa? 1 ya?
nanti bisa digambarkan seperti itu. Nanti garisnya pasti garis seperti ini, itu minus. Karena ketika satunya naik, nah, ketika X-nya naik dari sini ke sini, dari 1 ke 2, kita akan menurunkan ini. Keduanya. Nah, ketika X-nya 1, itu Y-nya adalah 3. Ketemunya di sini. Ketika X-nya naik menjadi 2, maka Y-nya akan turun menjadi 2. Nah, makanya ini garis minus. Nah, artinya ini minus karena dia berlawanan. Ketika satu naik, satunya turun. Atau satunya turun, satunya naik. Berbeda dengan yang ini tadi. Ini tadi akan searah. Ketika X-nya naik, maka Y-nya akan naik. Sehingga dia perubahannya, fungsi linearnya ke atas seperti ini. Kalau ini minus, berarti artinya dia akan turun. Seperti itu. Sampai situ bisa dipahami? Kita sudah jam 11. Ini itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Insya Allah nggak ada, Pak. Gitu ya. Nah, untuk cara yang contoh yang kedua ini juga sama. Kita misalkan X1-nya 0, X1-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4. Nah, itu nanti ya kita tambahkan, kita kalikan. Ketika X-nya 2 misalkan, maka 2 kali 2, 4. Nah, seperti itu. Cara membuat kurvanya seperti itu. Nah, demikian saya akhiri. Cukup sampai pada contoh penggambaran fungsi linear dulu saja. Minggu depan kita saya tulis dulu. Minggu depan kita lanjut ke non-linear. Yang ini. Ini sudah ya. Ini sudah. Minggu depan kita bahas yang fungsi non-linear. Nanti ada fungsi kuadrat paraboli, kemudian contoh-contoh lain, fungsi kubik, karena berpangkat itu tadi. Nah, seterusnya. Bagaimana penggal, simetri, kemudian ada perpanjangan, ada asimtot. Asimtot itu garis yang lurus terus tapi nggak menyentuh. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya. Ada faktorisasi juga. Sementara itu ya, kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan libur apa enggak ya? Ya nanti kalau ada informasi saya sampaikan. Tapi misalnya libur, nanti ya bisa kita ganti dengan tugas atau apa. Atau tetap lanjut karena online. Enggak masalah tuh. Libur apa, Pak? Enggak tahu. Bentar. Ada informasi, baru dengar. Itu kan ada Maulid Nabi tuh tanggal 30. Ya Pak, libur Pak. Nah, tapi Iya, Pak. nanti saja nunggu informasi lebih lanjut akan saya sampaikan. Sementara itu